Pada tahun 2018, film fiksi ilmiah berjudul The Meg membawa kita pada petualangan menegangkan dengan hiu raksasa Megalodon. Film ini memang fiksi, namun terinspirasi dari fakta bahwa Megalodon pernah mendominasi lautan sebagai predator puncak. Megalodon, hiu raksasa dengan panjang lebih dari 20 meter, adalah penguasa puncak rantai makanan. Rahangnya yang kuat dan giginya yang setajam gergaji memungkinkannya melahap mangsa besar seperti paus sperma. Dominasi Megalodon ini bagaimanapun datang dengan resikonya. Salah satunya adalah ketergantungan pada mangsa. Populasi mangsa yang besar dan beragam sangat penting untuk keberlangsungan hidup Megalodon. Penurunan populasi mangsa, baik karena perubahan iklim, penyakit, atau faktor lainnya, dapat berakibat fatal bagi Megalodon. Kelaparan, kekurangan gizi, dan bahkan kepunahan bisa menjadi konsekuensinya. Diperkirakan Megalodon punah sekitar 2.600.000 tahun yang lalu. Kepunahannya membawa perubahan signifikan pada ekosistem laut. Hilangnya predator puncak ini menyebabkan ledakan populasi mangsa Megalodon, seperti paus, ikan besar, dan penyu. Hal ini mendorong evolusi dan diversifikasi spesies baru, meningkatkan keanekaragaman hayati di lautan. Namun, peristiwa kepunahan ini bagaikan efek domino. Kekosongan puncak rantai makanan tidak berlangsung lama. Predator baru seperti paus pembunuh modern berkembang dan mengambil alih peran sebagai predator puncak di beberapa wilayah. Spesies hiu lain, seperti hiu putih besar, juga berevolusi dan mengisi celah ekologis yang ditinggalkan Megalodon. Namun pertanyaan besar masih membayangi, mungkinkah Megalodon masih hidup? Apakah mereka disembunyikan oleh para elit global? Atau mungkin Megalodon adalah hasil eksperimen ilmiah yang diciptakan manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini mengundang kita untuk menjelajahi misteri Megalodon dan memahami bagaimana predator raksasa ini pernah mengubah lautan. Mari kita bahas lebih lanjut. Meskipun sains menyatakan bahwa Megalodon, hiu raksasa purba, telah punah jutaan tahun lalu, masih ada segelintir orang yang meyakini keberadaannya di lautan dalam yang belum terjamah. Fakta menariknya, baru sekitar 5% lautan di bumi yang telah terjelajahi, menyisakan 95% wilayah penuh misteri, termasuk kemungkinan keberadaan Megalodon. Pertanyaannya, mengapa eksplorasi laut masih begitu terbatas? Jawabannya kompleks. Teknologi canggih memang memungkinkan penjelajahan luar angkasa sejak 1969. Namun lautan menghadirkan tantangan yang berbeda. Tekanan air yang ekstrim, kegelapan total, dan suhu dingin di laut dalam mempersulit pengoperasian peralatan dan penjelajahan manusia. Megalodon diketahui menyukai perairan hangat dan subtropis. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya fosil di seluruh dunia kecuali Antartika, tentu menunjukkan preferensi mereka terhadap air hangat. Gigi Megalodon ditemukan di berbagai kedalaman mengindikasikan kebiasaan berburu di berbagai zona laut, dangkal maupun dalam, dan kemungkinan migrasi musiman mengikuti mangsa atau mencari suhu air optimal. Sebagai predator puncak, Megalodon hidup di dekat wilayah dengan populasi mangsa melimpah, seperti paus, ikan besar, dan penyu raksasa. Namun perlu diingat bahwa Megalodon hidup di zaman Miosin, periode dengan iklim lebih hangat daripada sekarang. Saat itu, kutub utara kemungkinan bebas dari es dan hutan lebat menutupi sebagian besar wilayah di bumi. Perbedaan suhu laut zaman Miosin dan sekarang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tektonik, aktivitas vulkanik, perubahan orbit bumi, dan efek rumah kaca. Penting untuk dicatat bahwa suhu laut tidak seragam dan bervariasi tergantung lokasi, arus laut, dan faktor lainnya. Meskipun hanya 5% lautan yang terpetakan, spekulasi keberadaan Megalodon patut dipertimbangkan. Teknologi eksplorasi laut saat ini lebih fokus pada lautan dangkal dan dekat wilayah berpendudukan, seperti Laut Tengah, Laut Utara, dan Laut Jepang. Hal ini dikarenakan eksplorasi laut dalam penuh tantangan. Satu-satunya wilayah lautan dalam yang dieksplorasi secara signifikan adalah Palung Mariana dengan kedalaman hampir 11 km. Meskipun Palung Mariana penuh misteri, lingkungan ekstrimnya tidak cocok untuk Megalodon. Bukti ilmiahnya hingga saat ini tidak mendukung keberadaannya di sana. Di zaman modern, tidak ada hewan laut yang menandingi keganasan Megalodon dalam hal ukuran maupun kekuatan gigitan. Predator laut besar modern seperti paus pembunuh dengan panjang hingga 9 meter dan berat 6 ton masih jauh lebih kecil dibandingkan Megalodon yang mencapai 20 meter dan berat 40 ton. Jika Megalodon masih ada, dia kemungkinan kesulitan mencari mangsa.
Sebab populasi mangsanya seperti paus, ikan besar, dan penyu raksasa telah berubah drastis sejak zaman Miosin. Beberapa spesies bahkan telah punah. Kepunahan ini tidak hanya dikaitkan dengan keberadaan megalodon, tetapi juga faktor lain seperti perubahan iklim dan perburuan berlebihan oleh manusia. Fakta tentang habitat, persaingan, dan ketersediaan makanan megalodon perlu dipertimbangkan saat menyikapi dugaan keberadaannya hingga saat ini. Spekulasi ini muncul karena lautan masih menyimpan banyak misteri dan eksplorasi laut dalam masih terbatas. Sains belum menemukan bukti kuat keberadaan megalodon. Namun lautan yang luas dan penuh misteri membuka peluang bagi penemuan-penemuan baru di masa depan. Penjelasan laut dalam yang lebih intens dan teknologi yang lebih canggih mungkin suatu hari nanti akan menjawab pertanyaan tentang keberadaan megalodon, mitos atau fakta. Di berbagai penjuru dunia, teori konspirasi tentang megalodon yang masih hidup di lautan dalam terus beredar. Para penganut teori ini berpegang teguh pada laporan tentang penampakan makhluk laut raksasa yang tidak dapat diidentifikasi sebagai bukti keberadaan megalodon. Hingga tahun 2024 terdapat 5 laporan dari tahun yang berbeda terkait teori ini. 2013, seorang nelayan di Afrika Selatan mengaku melihat hiu raksasa sepanjang 15 meter saat memancing di lepas pantai Cape Town. Ia menggambarkan hiu itu dengan sirip punggung besar dan ekor kuat, dan yakin bahwa itu adalah megalodon. 2014, seorang turis di Australia mengklaim melihat 2 hiu raksasa bermain di dekat kapalnya di Great Barrier Reef. Ia memperkirakan hiu itu panjangnya sekitar 12 meter dan memiliki sirip punggung yang besar. 2015, seorang penyelam di Hawaii mengaku melihat hiu raksasa menyerupai megalodon saat menyelam di lepas pantai Oahu. Ia mengatakan hiu itu panjangnya sekitar 18 meter dan memiliki mulut yang sangat besar. 2018, sebuah video yang diunggah di YouTube menunjukkan sekelompok orang di atas kapal yang melihat hiu raksasa berenang di dekat mereka di lepas pantai California. Video tersebut menjadi viral dan banyak orang berspekulasi bahwa hiu itu adalah megalodon. Yang terakhir, 2021, seorang pemancing di Florida mengaku telah menangkap hiu raksasa yang menyerupai megalodon. Ia mengatakan hiu itu panjangnya sekitar 6 meter dan memiliki gigi yang sangat besar. Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar laporan penampakan megalodon ini tidak memiliki bukti yang kuat. Tidak ada foto atau video yang jelas untuk mengkonfirmasi keberadaan mereka, dan banyak laporan didasarkan pada kesaksian atau interpretasi yang bisa saja salah. Berdasarkan penjelasan dan bukti yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan megalodon masih hidup di zaman sekarang sangatlah kecil. Sebab, fosil megalodon yang ditemukan menunjukkan bahwa mereka telah punah sekitar 2.600.000 tahun yang lalu. Tidak ada bukti fosil yang menunjukkan bahwa mereka telah berkembang atau bertahan hidup hingga zaman modern. Lingkungan laut modern sangat berbeda dari zaman Miosin ketika megalodon hidup. Perubahan suhu, mangsa, dan kompetisi membuat kemungkinan mereka bertahan hidup sangat kecil. Megalodon adalah predator air hangat yang membutuhkan mangsa besar untuk bertahan hidup. Lautan dalam modern terlalu dingin dan minim mangsa bagi mereka. Meskipun banyak laporan penampakan megalodon, tidak ada bukti ilmiah kredibel yang menunjukkan keberadaan mereka. Foto dan video yang beredar seringkali kabur dan tidak jelas, dan kesaksian dapat salah diinterpretasikan. Berdasarkan fakta-fakta ini, dapat dikatakan bahwa teori megalodon yang masih hidup merupakan spekulasi tanpa dasar ilmiah yang kuat. Sains terus berkembang dan penemuan baru selalu mungkin terjadi. Namun hingga saat ini tidak ada alasan logis untuk percaya bahwa megalodon masih berkeliaran di laut modern. Akan tetapi, semua dikembalikan kepada kalian, apakah percaya atau tidak. Penting untuk diingat bahwa interpretasi dan kesimpulan ini didasarkan pada pengetahuan dan bukti yang tersedia saat ini. Masa depan dapat membuka penemuan baru yang mengubah pemahaman kita tentang megalodon dan keberadaan mereka. Pada akhirnya, terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda percaya megalodon masih hidup atau tidak. Namun, penting untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan bukti ilmiah sebelum membuat kesimpulan terakhir. Sekian dulu dari saya, terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di teori dan misteri berikutnya.